jika kalian menolak pembodohan doktrin-doktrin sesat yang dilakukan kaum pendatang kepada kaum pribumi, jika kalian membela ulama-ulama Nusantara yang telah diinjak-injak marwahnya oleh kaum pendatang yang tidak tahu diri, jika kalian lebih cinta tanah air daripada menjadi budak kaum pendatang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Silahkan bagikan video ini agar masyarakat lebih banyak yang tahu dan paham siapa mereka-mereka sebenarnya yang selama ini kita anggap orang suci, orang alim, ternyata tak lebih hanyalah orang-orang yang gila ingin dipuja-puja, dihormati dan dimuliakan di negeri ini yang akan menjadikan kita bangsa pribumi sebagai budak-budak mereka dengan mengatasnamakan zuriyah Nabi. Inilah kumpulan ceramah-ceramah sesat dan menyesatkan yang selalu mereka gembar-gemborkan demi mencapai tujuan kebiadaban mereka, dan ini adalah bukti jejak digital yang tidak mungkin hilang begitu saja. 1. Merampok lebih baik daripada mengemis. Yang kelima, katakan kebenaran, walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian, dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. 2. Membina sesembahan agama lain adalah bentuk ketaatan. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. 3. Berbuat maksiat dan tidak perlu ibadah, yang penting cinta habaib pasti masuk surga. Datang Habib Sanjindan, ngelihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. 4. Seorang ibu haram bersikap berani kepada putra kandungnya. Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebini yang melahirkan tuh cuman wadahnya aja. Besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. 5. Syarat menjadi wali harus cinta Habib dan derajat muhibbin Habib sama derajatnya dengan wali. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan. Oh ini Habib alim, oh ini kada. Oh ini Habib ini keras, ini lain Habib. Oh ini Habib lembut, wah ini Habib kok bongol, bongol, bongol. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada ahlul bait, maka dia cuman surah la hakikah, cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati. Ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ya Habib, hadza minal muhibbin Habib. Gal Habib, muhibbin, fi muhibbin illa wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Angkat kedudukan muhibbin tu wali, angkat kedudukan muhibbin tu wali. 6. Pewaris Nabi bukan ulama, tapi pewaris Nabi sesungguhnya adalah Habib. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Cinta Allah ikut Allah. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya
Nabi Muhammad. 7. Mengikuti Al-Quran sesat jika tidak mengikuti Habib. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada bughd, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. 8. Menambahi rukun iman menjadi 7, yaitu iman kepada Habib. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir, itu kafir, itu kafir. Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga ada keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. 9. Habib Fakih Mukodam lebih istimewa dari Nabi Muhammad karena bisa mi'raj ketemu Allah 70 kali sehari. Imam Fakih Mukodam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka pahlawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Fakih Mukodam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Fakih Mukodam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. 10. Habib adalah ras paling mulia di dunia sampai-sampai jika ada kiai menikahi Habibah, maka itu kiai ta'i namanya. Baik apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, pun tak mampu ambil telepon gue. Anda lihat sekarang Syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, membuka orang itu dengan orang lain. Kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Bagaimana itu mau bersamaan? Dari daging Rasulullah, dari Fatimah Mana habis sebenarnya pilih Syarifah. Saya bunyi kiai Asmana, tetapi Asmana tangan. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Demikianlah beberapa kumpulan ajaran sesat sekte Habib yang sebenarnya masih banyak jejak digitalnya jika kalian mau menelusurinya.